Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Mudah-mudahan kalian sehat dan tentunya semangat mengikuti PJJ pada mata pelajaran IPA bersama dengan Ibu Siti. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu pencemaran lingkungan dengan kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pencemaran air. Di sini, sebelum kita ke pencemaran air, ada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contohnya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya Gunung Merapi. Untuk pencemaran air itu sendiri, di sini maksudnya masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama, bisa dilihat dari gambar ya, anak-anak semuanya. Di sini ada limbah industri, di mana si limbah industri ini ternyata untuk pembuangannya itu langsung ke dalam air. Nah, di sini ini bisa menyebabkan pencemaran air ya. Nah, yang kedua bisa dilihat juga gambarnya, di situ ada limbah rumah tangga, di mana ada sampah-sampah itu dibuang ke dalam sungai. Nah, ini bisa menyebabkan pencemaran air. Nah, yang ketiga kalau dilihat dari gambarnya itu ada limbah pertanian, di mana limbah pertanian itu bisa mengakibatkan pencemaran air tentunya. Untuk selanjutnya kita ke dampak pencemaran air. Di sini dampaknya yang pertama penurunan kualitas lingkungan, yang kedua gangguan kesehatan, yang ketiga pemekatan hayati, yang keempat mengganggu pemandangan, dan yang kelima yaitu mempercepat proses kerusakan benda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan melalui grup WhatsApp IPA ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara penanggulangan pencemaran air itu sendiri. Yang pertama di sini ada pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, yang ketiga yaitu pengelolaan ekstreta. Ya, nah di sini bisa dilihat ya untuk gambar-gambarnya. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjut ya ke pembahasan yaitu tentang meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga ini khususnya ya. Ini dapat ditangani misalkan limbah cair dan padat ini supaya tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R. Ya, 4R itu yang pertama di sini ada recycle. Apa itu recycle? Recycle yaitu pendaur ulangan. Nah, di sini bisa untuk membuat kompos dari sampah organik. Kemudian mendaur ulang kertas dari sampah-sampah kertas dan karton. Nah, ada lagi ini mendaur ulang gelas dan botol plastik ini menjadi biji plastik dan barang-barang lainnya. Itu untuk recycle ya. Oke, untuk 4R yang kedua di sini ada reuse. Reuse itu penggunaan ulang. Nah, sebagai contohnya di sini ada kertas. Nah, di sini ada barang-barang yang sudah tidak terpakai kemudian dijadikan lagi atau diulang kembali menjadi barang yang berguna. Ini coba
coba lihat gambarnya ini ya, tentang pembuatan tempat donasi ini dibuat dari kertas kardus. Nah ini ya bisa menjadi tempat kotak amal. Kemudian juga ini untuk dari botol nih, dari botol minuman bisa dijadikan tempat pensil. Kemudian dari plastik bisa dijadikan tas ya di sini ya. Kita bisa lihat nih, ini untuk reuse penggunaan ulang. Untuk 4R yang ketiga di sini ada reduce atau mengurangi. Nah di sini mengurangi penggunaan barang yang dapat menjadi sampah. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya mengurangi pemakaian tas kresek dalam membeli barang, lebih memilih produk yang bisa diulang. Nah, misalkan kita akan membeli suatu barang atau kue nih ke Yomat atau ke Alfamart misalkan ya. Nah, kalian itu membawa tas yang ramah lingkungan dari rumah, jadi tidak menggunakan plastik ya. Nah, untuk 4R yang terakhir di sini ada revalence atau pemeliharaan. Nah, pemeliharaan bagaimana misalkan kita membuang sampah. Nah, membuang sampah itu harus pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Di situ ada misalkan tempat sampah, yuk kita buang ke tempat sampahnya. Misalkan di situ ada tempat sampah organik dan anorganik. Kita bisa memilih tempat sampah organik itu apa saja. Tempat sampah anorganik itu apa saja. Nah di situ kita buang. Jadi tidak sembarangan, apalagi membuang sampahnya ke sungai. Nah itu bisa mengakibatkan pencemaran air ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini berarti sudah dicukupkan. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang pencemaran udara. Dan jangan lupa juga 5M-nya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, yang pertama memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dalam air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.